Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bab pernikahan akan melanjutkan presentasi ke sesi kedua. Ya, sesi 2 itu dimulai dengan kehidupan suami istri. Jadi yang pertama ada kewajiban suami terhadap istri. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Adab Fid Din, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali itu menjelaskan bahwa adab suami terhadap istri itu ada hal sebagai berikut. Yang pertama, suami itu terhadap istrinya harus berinteraksi dengan baik. Yang kedua, bertutur kata yang lembut. Yang ketiga, menunjukkan cinta kasih. Yang keempat, bersikap lapang ketika sendiri. Lalu selanjutnya, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan. Lalu memaafkan jika istri kita itu berbuat salah. Lalu menjaga harta istri, tidak boleh banyak berdebat dengan istri. Lalu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri itu tidak secara bakhil atau pelit. Lalu memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik dan selalu bersemangat terhadap istri. Nah, ini dia berikutnya, masih sama kayak tadi. Gimana sih kita bersikap ke istri itu? Yang pertama, bergaul dan bertutur kata yang lembut. Lalu kita tuh harus menunjukkan kasih sayang kepada istri. Lalu bersikap lapang saat sendiri. Terus kalau misalkan istri kita berbuat salah, kita tuh harus bisa memaafkan, tidak banyak berdebat. Lalu kita harus memberikan janji yang baik kepada istri. Lalu kita juga harus bisa menjaga harta istri dan juga memuliakan keluarga istri. Lalu yang B, kewajiban istri terhadap suami. Jadi bukan hanya suami yang harus yang memiliki kewajiban dan adab yang baik kepada istrinya, tetapi istrinya juga harus seperti itu kepada suaminya. Antara lain yang pertama itu adalah taat dan patuh kepada suami. Jadi dalam Islam itu udah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu istri-istri yang soleh itu ialah istri yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah memelihara mereka, para istri. Nah, itu tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Lalu yang kedua, bisa menyenangkan suami. Nah, perintah ini juga tuh tertanam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, beliau itu mengatakan pada Rasulullah bahwa sebaik-baiknya perempuan itu adalah perempuan yang apabila kita melihatnya itu kita merasa gembira. Lalu jika engkau perintah dia, dia akan menaatimu. Dan jika engkau tidak ada di sisinya, dia akan menjaga hartamu dan dirinya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah selalu menjaga nama baik suami. Dan yang terakhir adalah bisa pelan-pelan meredakan kemarahan suami. Seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan arti nusyus, ila, lian, hulu, fasak, poligami, cerai, masa idah, dan rujuk. Nusyus bermakna kedurkaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Mayoritas ulama mendefinisikan nusyus sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Namun, ada ulama yang menjelaskan bahwa nusyus tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga berlaku bagi suami yang melakukan perbuatan menyimpang kepada istrinya. Syekh Syuarkawi mengatakan bahwa nusyus bisa terjadi dari sang istri dan sang suami, meskipun hal ini tidak populer diarahkan kepada suami. Hukum nusyus dalam Islam masih mengutip ketika istri berbuat nusyus. Imam Ad-Zahabi menyebutkan bahwa perbuatan nusyus termasuk dari dosa besar. Dosa besar ke-47 disebutkan perbuatan nusyus kepada istri kepada suaminya. Tak hanya mendapat dosa besar, nusyus juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qorib 2239, yang artinya ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyus, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah. Ila
yang berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali kepada istrinya dengan baik, dia diwajibkan membayar denda sumpah. Akan tetapi, jika sampai 4 bulan ia tidak kembali pada istrinya, hakim berkata menyuruhnya untuk memilih di antara dua hal, yaitu kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat sumpah atau mentalak istrinya. Kemudian ada li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina, dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim, dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan, laknat atau kutukan Allah siap ditimpa kepada diriku apabila tuduhanku itu dusta. Apabila sumpah li'an seorang suami dibenarkan oleh hukum, berlakulah hukum rajam terhadap istrinya, yaitu seorang istri dilempari dengan batu sampai mati. Menurut bahasa, kulu berarti menanggalkan atau melepaskan. Dalam ilmu fikih, kulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya atau dengan memberikan sejumlah uang atau harta yang disetujui oleh mereka berdua. Fasak, pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu, seperti seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang semula tidak beragama Islam, kemudian perempuan tersebut masuk Islam sehingga pernikahan dilakukan secara Islam. Setelah memiliki seorang anak, perempuan tersebut kembali ke agama semula. Semenjak itu, akad nikah menjadi rusak, karena orang Islam haram menikahi perempuan yang tidak beragama Islam. Poligami. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni Quran Surat Al-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Yang pasti, hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak atau haram, dan juga tidak menganjurkan secara mutlak atau wajib. Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam harus didasari oleh terpenuhnya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Penceraian. Penceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketika pasangan suami istri sah dikatakan cerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun akan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perceraian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 232. Talak. Talak hukumnya bisa menjadi wajib jika ada mazharat yang menimpa salah satu dari suami atau istri, yang hal tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Ada beberapa jenis talak yang bisa dilakukan oleh suami, di antaranya 1. Pada talak raj'i, suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Pada talak ini, suami masih boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah. 2. Talak bain adalah perceraian di mana suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya. Dalam kondisi ini, istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan laki lain yang berhubungan suami istri dengan suami yang baru, lalu diceraikan dan habis masa iddahnya. 3. Talak bid'i
Berarti suami mengucapkan talak saat sang istri sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi. 4. Talak sunni merupakan talak di mana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri. Yang selanjutnya ada masa idah. Masa idah sendiri ialah masa menunggu, yakni di mana setelah seorang perempuan ditinggal suaminya atau perempuan yang telah putus hubungan perkawinan karena diceraikan oleh suaminya tidak serta-merta bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Berbeda dengan seorang laki-laki, seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya memiliki masa idah, di mana selama waktu tersebut belum selesai, ia tidak diperbolehkan menikah lagi. Pun seorang laki-laki tidak diperbenarkan mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan perempuan yang masih berada di dalam masa idah. Yang selanjutnya ada rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i sebelum habis masa idah. Jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melangsungkan akad nikah kembali, sebab akad nikah yang keduanya miliki belum sepenuhnya terputus. Hukum rujuk sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228-229 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri dan menunggu 3 kali kurun, dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menuntut cara yang ma'ruf. Talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu tidak boleh lagi rujuk dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, itulah mereka orang yang zolim. Asal hukum rujuk adalah mubah atau jais, yang berarti dibolehkan. Hukum rujuk menjadi wajib khususnya untuk laki-laki yang memiliki istri lebih dari 1, dan jika pernyataan talaknya jatuh sebelum dirinya menyelesaikan hak-hak istrinya. Jika belum selesai, suami wajib mengajak istri rujukan kembali. Rujuk menjadi sunnah hukumnya jika bersatu kembali lebih bermanfaat daripada meneruskan proses perceraian. Syarat rujuk dari sisi istri adalah istri yang telah ditalak pernah melakukan hubungan dengan sang suami. Jika suami menalak istri yang belum pernah melakukan hubungan bersama, ia tidak berhak mengajak rujukan. Syarat rujuk dari sisi suami adalah ia tidak boleh merasa terpaksa kalau mengajak rujuk istrinya, berakal sehat, dan sudah akil balik atau dewasa. Talak yang dijatuhkan bukanlah talak 3, melainkan talak raj'i, talak yang terjadi tanpa tebusan. Jika dengan tebusan, istri menjadi talak bain dan suami tidak dapat mengajak istrinya untuk rujukan. Adanya ucapan jelas atau tersirat untuk mengajak rujukan, adanya saksi yang menyaksikan suami dan istri rujuk kembali, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, maka bila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Sekian presentasi